Mohon maaf, gambarnya udah terlihat atau belum ya? Sudah. Oke. Jadi pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jerawat pada remaja. Perkenalkan, nama saya Dewi Susilawati. Saya dari Stikes Geraha Mandiri Cilacap tahun 2022. Apa itu jerawat? Jadi mungkin udah familiar banget ya teman-teman, jerawat. Siapa sih yang nggak tahu jerawat? Jerawat ya kan? Jerawat adalah reaksi dari penyumbatan pori-pori kulit disertai peradangan yang bermuara pada saluran kelenjar minyak kulit. Sekresi minyak kulit menjadi tersumbat, membesar dan akhirnya itu PPT itu nggak jalan, jadi kita nggak bisa baca. Oke. Nah, udah oke. Kita lanjut ya teman-teman. Jerawat adalah reaksi dari penyumbatan pori-pori kulit disertai peradangan yang bermuara pada saluran kelenjar minyak kulit. Sekresi minyak kulit menjadi tersumbat, membesar dan akhirnya mengalir menjadi jerawat. Menurut Mulyawan dan Suryana 2013. Jerawat adalah masalah kulit yang terjadi ketika pori-pori kulit tersumbat oleh kotoran, debu, minyak, atau sel kulit mati. Akibatnya terjadi infeksi pada pori-pori yang tersumbat tersebut sehingga muncul nyeri dan peradangan. Kondisi ini ditandai dengan bintik-bintik yang muncul di wajah, leher, punggung, atau dada. Tapi umumnya sih ya, kalau jerawat itu biasanya di bagian wajah. Klasifikasi jerawat. Jadi yang namanya jerawat itu banyak macam-macamnya ya. Di sini sudah disertai beberapa gambar. Jadi mohon maaf ya, ini tidak saru, tapi ini untuk bisa memperjelas saja. Klasifikasi jerawat menurut Mulyawan dan Suryana tahun 2013. Berdasarkan jenisnya, jerawat dapat dibedakan menjadi ada 5. Yang pertama nih, dari sebelah kiri atas ada komedo. Nih paling banyak di bagian area hidung. Terus ada papul, nih ya. Terus ada pustul, ada jerawat abses, dan yang terakhir nih, jerawat batu. Terus why? Mengapa sih jerawat itu sering tumbuhnya di bagian atau di usia-usia remaja? Jawabannya, banyak anak-anak dan remaja memiliki masalah jerawat, layaknya orang dewasa. Jerawat pada remaja muncul di wajah, leher, bahu, punggung, bagian atas, dan dada. Pada remaja dan anak-anak, jerawat tumbuh karena adanya perubahan hormon yang datang dengan pubertas. Ketika Anda tumbuh dan tubuh Anda mulai berkembang, hormon-hormon ini menstimulasi kelenjar sebaseus untuk membuat lebih banyak sebum atau minyak dan kelenjar dapat menjadi terlalu aktif. Ketika kulit mereka memproduksi terlalu banyak sebum atau minyaknya, minyak ini akan menyumbat pori-pori dan menyebabkan tumbuhnya jerawat. Jika orang tua Anda memiliki jerawat saat remaja, kemungkinan besar Anda akan mengalami hal yang sama. Stres dapat memperburuk jerawat karena ketika Anda sedang stres, pori-pori Anda bisa memproduksi lebih banyak sebum atau minyak. Untungnya bagi kebanyakan orang, pertumbuhan jerawat berkurang saat mereka memasuki usia 20-an. Kenapa bisa begitu? Mungkin ya karena usia 20-an kan kita kayak udah menuju mau berumah tangga nih, kayak hidup bahagia. Terus ada hadirnya buah hati sang anak. Jadi kan karena stresnya yang menurun, jadi kita juga jerawatnya lambat laun akan hilang dengan sendirinya. Oke, next. Faktor penyebab jerawat. Nih, udah ada keterangan gambarnya ya teman-teman. Jadi penyebab jerawat itu ya ada genetik, yaitu keturunan orang tua ya. Ada makanan, ada karena hormon, obat-obatan, kosmetik, kayak misal skincare, ada bakteri, polusi udara, kurang tidur, dan stres. Jadi sebisa mungkin hindari stres ya, walaupun kita di era gempuran tugas sana sini, tapi sebisa mungkin stresnya harus dikendalikan. Oke, di sini juga dijelaskan sebab-sebab munculnya jerawat. Salah satunya barusan ada genetik, faktor keturunan, obat-obatan, yaitu mengonsumsi obat-obatan seperti steroid dan estrogen juga dapat memicu jerawat.
penggunaan kosmetik, terutama yang mengandung minyak dan penggunaan produk perawatan rambut tertentu. Kenapa di sini disebut dengan rambutnya ikut disertakan? Karena biasanya kan cewek kebanyakan rambutnya panjang. Nah, ketika rambut panjang itu berminyak atau kotor, itu akan menginfeksi atau mengiritasi bagian wajah muka kita. Jadi salah satu penyebab munculnya jerawat. Yang terakhir ada produksi hormon androgen yang mengakibatkan kulit berminyak. Jadi hormon androgen adalah salah satu hormon yang ada di remaja karena pada masa pubertas. Oke, di sini lebih diperjelaskan lagi ya teman-teman. Ada genetik, itu jerawat merupakan penyakit genetik. Apabila kedua orang tua pernah menderita jerawat, anak-anak mereka akan memiliki kecenderungan serupa. Ada makanan. Jenis makanan yang sering dihubungkan dengan timbulnya jerawat adalah makanan yang tinggi lemak, kacang, daging, susu, dan es krim, tinggi karbo, beriodida, ini beriodium ya, beriodium tinggi, makanan asam laut, dan makanan yang pedas. Jenis makanan di atas diyakini dapat merubah komposisi sebum atau minyak dan menaikkan produksi kelenjar sebasea. Ini ada psikis, stres emosi pada sebagian penderita dapat menyebabkan kambuhnya jerawat. Ada kosmetik, menggunakan alas bedak, blush on, bedak padat bisa memicu munculnya jerawat menggunakan produk skincare dan kosmetik yang mengandung komedogenik. Hal ini dikarenakan partikel kosmetik tersebut bisa menyumbat pori-pori atau bersifat komedogenik. Terus selanjutnya, terlalu sering terpapar sinar matahari. Beraktivitas di bawah sinar matahari membuat tubuh berkeringat, kelenjar minyak pun menjadi lebih aktif. Jadi sebisa mungkin ya, kalau bagi teman-teman yang sering beraktivitas di luar, terlalu sering terpapar sinar matahari, sebisa mungkin memakai sunscreen untuk melindungi kulit kita dari sinar UV. Yang terakhir ada musim atau iklim. Suhu yang tinggi, kelembapan udara yang lebih besar, serta sinar UV yang lebih banyak menyebabkan jerawat lebih sering timbul pada musim panas dibandingkan dengan musim dingin. Oke, next. Bagaimana sih cara mengatasi jerawat? Nih, ada gambarnya teman-teman di sebelah kirinya. Yang pertama, gambar cuci muka. Yes, benar. Selalu menjaga kebersihan wajah dengan rajin membasuh muka dengan sabun yang cocok dengan pH kulit Anda. Berwudu pun juga termasuk terapi ampuh untuk mengurangi jerawat. Jadi beruntunglah kita sebagian besar agamanya muslim, selalu rutin ya, kewajiban kita sholat 5 waktu itu sudah termasuk berwudu, termasuk terapi ampuh untuk mengurangi jerawat. Rajin berolahraga atau melakukan aktivitas fisik yang lumayan banyak menghasilkan keringat. Rajin minum air putih, jadi minum air putih dalam sehari itu 8 gelas ya teman-teman, antara 2,5 sampai 3 liter per hari. Hindari stres berlebihan, jadi sebisa mungkin hidup bahagia lah ya. Hidup cuma sekali, jadi kita harus bahagia, jangan terlalu banyak stres. Selanjutnya, jangan memencet jerawat Anda. Mungkin kalian risih atau pengen jerawatnya dipegang-pegang, dipencet, kayak nggak pede gitu ya. Tapi jangan ya, stop mulai hari ini, karena itu justru akan menular ke daerah lain, malah makin parah. Jika timbul luka, Anda dapat mengoleskan betadine untuk mencegah infeksi yang berkelanjutan. Hindari makanan berlemak dan perbanyaklah konsumsi vitamin C dan makanan yang mengandung zinc. Ini banyak di sayuran dan buah-buahan. Hindari memakai makeup maupun bedak dasar yang tebal. Jadi bolehlah sesekali dandan, tapi ya untuk rutinitas seharian gitu mungkin secukupnya aja, ala kadarnya ya makeupnya. Sering mencuci rambut ya, ini seperti yang di awal, terutama pemilik rambut yang berminyak. Jaga agar jangan sampai rambut menutupi wajah. Oke, pertanyaan dari kalian semua mungkin ya, kalau kayak jerawat batu atau jerawat yang sudah parah, apakah perlu butuh obat atau perlu dikonsulkan ke dokter? Jawabannya iya. Terus obat apa sih yang harus kita pakai, yang harus kita gunakan? Yang pertama, mengandung benzoyl peroksida dan asam salisilat.
Asam salisilat ini fungsinya membersihkan pori-pori, sedangkan benzoil meredakan peradangan dan menghentikan pertumbuhan bakteri penyebab infeksi. Jangan menggunakan obat jerawat lebih dari 2 jenis, karena hal itu akan memperburuk keadaan. Hindari juga produk obat jerawat yang mengandung alkohol karena dapat mengiritasi kulit. Jadi sebisa mungkin kalau kalian nih, bagi para pemula yang ingin mencoba produk skincare, misal produk skincare A nih lagi booming, lagi viral di TikTok ya kan, boleh memakai, tapi sebisa mungkin pakai satu aja. Jangan lebih 2 merek atau 2 jenis, karena kalau misal kalian nggak cocok, kalian iritasi, kalian bingung nih nandainya itu pusing nanti. Ini yang nggak cocok itu yang mana, produk yang satu atau produk yang 2 gitu. Jadi usahakan pakai skincare boleh atau perawatan boleh, tapi salah satu gitu. Dicoba dulu satu, kalau belum cocok baru diganti ke lainnya. Yang terakhir adalah bantuan dari dokter atau dokter kulit, dokter yang menangani masalah kulit. Dokter dapat meresepkan obat yang lebih kuat daripada yang dapat Anda beli di toko. Oke, dengan munculnya jerawat pada masa remaja, maka kesadaran akan pentingnya penampilan diri dalam kehidupan sosial yang pada akhirnya dapat mempengaruhi konsep diri remaja. Hasil penelitian diketahui bahwa konsep diri siswi berjerawat sebagian besar adalah dalam kategori buruk. Konsep diri yang sebagian besar buruk ini disebabkan karena para remaja kurang menyadari tentang harga diri dan kepercayaan dirinya sendiri. Jadi cara gampangnya nih ya, kalau remaja kebanyakan berjerawat ya, dia punya jerawat, pasti dia akan insecure, dia akan kepercayaan dirinya berkurang. Jadi pentingnya pendidikan, pentingnya kayak penyuluhan seperti ini, bagaimana sih cara mengatasinya, terus jenis-jenisnya, apa yang harus dilakukan. Jadi untuk menghadapi, untuk menangani si jerawat dan bisa membuat kalian para remaja ini semakin pede, semakin percaya diri. Terus jadi tahu apa sih yang harus aku lakuin, apa sih harus yang aku atasi, jangan sampai aku lakuin gitu. Oke, di sini ada gambaran nih saling percaya diri. Jadi jangan insecure ya teman-teman, karena saya sendiri juga berjerawat. Jadi kalau berjerawat pun kita harus tetap pede, kita yakin kita pasti bakal sembuh gitu. Oke, terima kasih. Itulah materi pada hari ini. Mungkin kalau ada yang tanya-tanya atau masih pengen lanjut materi ini bisa ditanyakan lewat Instagram atau YouTube. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Es. Wah, Sama-sama Ibu. Iya Bu.